Ke informasi berikut selanjutnya dari ibu kota. Setelah merelokasi pemukiman Kampung Pulo, pemerintah DKI Jakarta berencana merelokasi pemukiman Bidara Cina Jakarta Timur. Langkah normalisasi Kali Ciliwung ini mengundang perlawanan dari warga penghuni bantaran kali. Normalisasi Kali Ciliwung menjadi salah satu solusi pemerintah untuk menanggulangi banjir di ibu kota. Pembebasan lahan di area bantaran Kali Ciliwung pun dilakukan agar pembangunan fisik dapat dilakukan. Awal Agustus lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merelokasi pemukiman Kampung Pulo yang berdiri di bantaran Kali Ciliwung dan menduduki tanah negara. Setelah Kampung Pulo, Pemprov DKI Jakarta membidik kawasan pemukiman Kelurahan Bidara Cina Jakarta Timur. Kawasan ini terkena imbas normalisasi Kali Ciliwung karena akan dibuat sodetan. Rencananya sekitar 250 kepala keluarga terdampak penggusuran akan direlokasi ke rumah susun. Menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta tersebut, warga pun menolak relokasi dan meminta ganti rugi yang sepadan. Dengan situasi yang sekarang sebenarnya warga nggak menolak dilakukan pembangunan di wilayah kami, cuma warga menolak kalau kami dipindahkan direlokasi tanpa diberikan kejelasan mengenai ganti rugi. Dan kami sepakat tidak mau menerima rusun karena kami merasa kami punya hak penuh atas tempat tinggal yang kami tempati selama ini, sehingga sangat tidak layak kalau kita hanya dikasih ganti rumah susun gitu. Warga menolak dipindahkan karena sudah 70 tahun mendiami kawasan tersebut dan memiliki taraf hidup yang cukup. Meski diakui, tidak semua warga memiliki sertifikat hak milik. Sengketa kepemilikan lahan pun terjadi di kawasan ini. Selain warga Bidara Cina, ada klaim dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seseorang bernama Hengki Saputra yang memiliki sertifikat hak milik seluas 8.000 meter persegi. Kami itu tanggal 5 Juni 2015 audiensi dengan Gubernur DKI, kita terkejut banget gitu karena pada saat audiensi itu disebutkan bahwa di wilayah kami ini ada sertifikat hak milik seluas 8.000 meter persegi atas nama Hengki Saputra terbit tahun 76. Dan sertifikat hak pakai Pemprov seluas 34.000 meter persegi terbit tahun 96. Dua-duanya itu kami baru tahu tanggal 5 Juni 2015 ketika bertemu dengan Gubernur. Padahal sosialisasi pelaksanaan pembangunan inlet ini sudah berjalan dari awal Januari 2014, persis setelah SK Gubernur tentang penunjukan lahan itu ditetapkan. Merasa punya hak atas tempat tinggal yang ditempati selama ini, warga pun menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika harus direlokasi, warga meminta ganti rugi tempat baru dengan taraf hidup yang sama seperti saat ini. Permintaan tersebut tidak diamini Pemprov DKI Jakarta karena tanah yang ditempati merupakan tanah negara, terkecuali jika warga tersebut memiliki sertifikat hak milik. Dulu ada nyewa-nyewa jual, dia reklamasi itu sungai. Habis reklamasi sungai, ternyata waktu ada program Prona dikasih sertifikat. Padahal itu hasil reklamasi sungai. Karena ada tim justifikasi yang mungkin nggak ngerti atau ada permainan, saya nggak tahu zaman itu gitu loh. Dapatlah sertifikat. Nah yang saya mau ambil apa? Ya saya cuma mau balikin ukuran sungai yang asli, itu aja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 41 Ayat 2, pihak yang berhak menerima ganti rugi harus menyerahkan bukti kepemilikan. Badan Pertanahan Nasional pun mempersilakan bagi warga yang merasa punya bukti kepemilikan tanah untuk melakukan pengecekan. Dalam perkembangan ini, ya, ternyata ada masyarakat yang mengklaim, menyatakan saya punya sertifikat atau bukti lain. Dipersilahkan aja. Nanti kita gini ya, kita tidak akan menyengsarakan masyarakat mestinya. Jadi kalau demikian, silahkan ke BPN ya, nanti kita cross check sertifikatnya itu, karena pada dasarnya sertifikat yang diterima masyarakat itu kita punya ininya, buku tanahnya. Buku tanah itu mungkin masternya lah kayak gitu ya, duplikatnya begitu kami cek gitu di sana. Yang pertama kita cek kebenarannya, keabsahan ya. Kemudian juga perlu kita cek juga posisinya, apakah itu di dalam trase atau di luar trase. Lemahnya pencegahan dan sosialisasi status kepemilikan tanah menjadi akar masalah pendudukan tanah negara. Permasalahan bertambah pelik ketika warga yang menempati tanah negara rutin membayar pajak bumi dan bangunan. Mungkin warga waktu mendapatkan tanah tersebut membelinya, menempatinya tanpa sejauh riwayatnya, tanpa tahu riwayatnya.
Yang kedua, ketika dia menempati itu tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh aparat setempat. Karena sekali lagi saya mengatakan, lokasi yang mereka tempati walaupun itu diklaim sebagai tanah negara, tapi diakui kedudukan mereka sebagai warga negara yang menempati tanah tersebut. Ada KTP-nya, ada RT-nya, ada RW-nya, kemudian membayar pajak. Warga negara boleh menempati tanah negara dengan syarat mengikuti tata ruang yang sudah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Jika tidak sesuai dengan tata ruang, maka masyarakat harus mengosongkan wilayah tersebut. Indriani Sembiring, Dika Widiarto melaporkan untuk NET.